Yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin. Sebelum duduk katakan sebelah saudara, saya senang ada kamu di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, barangkali kalau ada Anda yang baru pertama kali hadir, tadi saya juga tahu ada Bapak Ibu satu keluarga yang dari Pengalongan, sekali lagi welcome. Ya puji Tuhan, jangan buru-buru pulang setelah ibadah nanti bisa mampir ke lantai 4, ada kafe di sana, ada lounge dan saudara bisa menikmati ya kopi yang ada di sana. Jadi saudara, pagi hari ini juga bagi Anda yang hadir, yang belum punya gereja, mungkin ada di sekitar Jakarta, kalau Anda hadir sebagai guest di sini, kita welcome saudara dan biarlah ini menjadi rumah di mana Anda bisa beribadah kalau Anda belum punya gereja tetap ya. Nah pada pagi hari ini saya tentunya saudara sebagai ibadah yang terakhir di hari Minggu terakhir di tahun 2023, bukan berarti terakhir ibadahnya loh ya. Minggu depan tetap ibadah saudara ya. Tetapi saudara ini adalah yang terakhir untuk tahun ini tentunya. Berapa banyak yang merasa di tahun 2023 ini Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Kita boleh beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, saya juga merasa bahwa gereja juga dituntun oleh Tuhan dalam shifting and succeeding yang luar biasa menurut saya di tahun ini. Dan tahun depan kita akan memasuki season yang baru, higher and greater gitu ya. Nah saudara entah kenapa tadi ketika Pastor Levi maju ke depan menjelaskan mengenai persembahan, ada sesuatu yang menggelitik di hati saya, Tuhan taruh di hati saya yang perlu saya sampaikan sedikit. Walaupun gak ada kaitannya dengan khotbah saya, tapi saya perlu sampaikan apa yang saya tadi dapat saudara. Ya, Anda siap untuk mendengar? Saudara, Anda harus bertanya dalam diri saudara, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kita harus tanya dalam diri kita. Saat kita membawa persembahan kepada Tuhan, tanya di hati kita ya. Pikirkan baik-baik ini. Entah yang melalui tunai maupun melalui transfer, whatever it is. Ketika engkau menabur. Pikirkan baik-baik dan renungkan baik-baik. Anda menabur untuk siapa? Ada perbedaan besar. Sikap hati dan iman kita akan berbeda besar. Ketika kita tahu, ketika kita menabur untuk siapa. Ketika kita menabur, ini yang Tuhan taruh di hati saya, ketika kita menabur, kita memberi, konsep berpikir kita bilang ini untuk gereja tidak akan pernah sama kalau Anda menabur dan memberi ini untuk Tuhan. Tidak akan pernah sama. Karena ketika Anda menabur ini untuk gereja, Anda tidak akan pernah mempunyai tingkat pengucapan syukur sama dengan kalau Anda memberi itu untuk Tuhan. Karena when you give, kata Anda tahu attitude hatimu, Anda menabur ini untuk Tuhan, pasti beda. Ketika engkau menabur ini untuk gereja. Halo? Karena kalau Anda menabur untuk Tuhan, pasti Anda tahu karena Dia yang sudah memberi yang terbaik, you will give the best. Dikelola oleh gereja benar, tapi Anda harus tahu bahwa Anda memberi bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Beda itu attitude saudara. Jadi Anda harus belajar, saudara, setiap kali Anda memberi, Anda harus tahu Anda memberi untuk siapa. Anda nabur untuk siapa. Kalau Anda ngerti itu, saya percaya blessing yang Anda berikan, Anda memberikan dengan iman. Amen? Puji Tuhan. Baik, saudara, bulan ini atau khotbah saya yang terakhir di tahun ini adalah khotbah yang terakhir mengenai tema kita selama 2 bulan. Bulan November dan bulan Desember, yaitu honors reward. Atau upah atau imbalan atau berkat dari rasa hormat kita. Awal bulan kemarin, Desember ini saya khotbah bicara tentang honor your parents. Bagaimana Anda menghormati orang tuamu. Ya, siapa yang hadir waktu itu? Semua hadir? Oke. Bagi Anda yang tidak sempat hadir, tentu saya harapkan Anda bisa menyaksikan melalui YouTube ya khotbah saya. Tapi waktu itu saya katakan bahwa saya juga akan menyampaikan khotbah tentang bukan cuma anak yang menghormati orang tua, tapi bagaimana jadi orang tua yang bisa dihormati anaknya. Sebab banyak anak yang tidak bisa menghormati orang tuanya karena orang tuanya memang susah untuk bisa dianggap bisa dihormati. Konteks hari ini saya bicara tentang orang tua ya.
Karena konteks sebagai anak, Anda harus dengar ulang bahwa regardless orang tuamu seperti apapun, Anda harus tetap menghormati dia. Masih ingat khotbah itu? Masih ingat khotbah itu? So jadi saudara, Anda harus tahu orang tuamu seperti apapun dia, Anda harus tetap menghormati dia. Ya, saya tidak akan ulangi khotbah itu. Tapi hari ini spesial saya bicara kepada orang tua. Yang merasa dirinya orang tua, coba lambaikan tangan. Saya nggak bilang orang tua, tapi orang tua maksudnya bukan orang yang tua, bukan usia tua. Coba orang tua yang punya anak. Oke. Saudara, banyak kali tanpa disadari kita sebagai orang tua tidak memberikan sebuah pattern untuk anak bisa menghormati kita. Nah, ini yang saya lagi mau bahas. Kalau saya khotbah honor your parents yang tegang anak-anaknya, maka kalau saya khotbah tentang orang tua yang tegang orang tuanya. Gilirannya saudara hari ini, saudara sebagai orang tua. Bapak ibu saudara yang dikasihi, tahukah saudara peran saudara dan saya, tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang tua tidak mudah. Betul nggak? Coba orang tua setuju nggak dengan saya? Jadi orang tua nggak gampang? Oh iya, jadi orang tua nggak gampang. Apalagi orang tua Kristen. Saya ulang saudara, jadi orang tua tidak gampang. Nggak ada yang bilang, oh gampang jadi orang tua. Boleh kasih tahu saya, boleh guruin saya. Coba saya kepengen belajar tuh kayak begitu saudara. Jadi orang tua tuh nggak ada yang gampang. Apalagi orang tua Kristen. Lebih susah lagi. Kenapa? Karena kalau Anda sebagai orang tua Kristen, ada orang Kristen di sini? Halo? Ada orang Kristen, coba lambaikan tangan. Kalau Anda sebagai orang tua Kristen, tanggung jawab saudara bukan cuma membesarkan anak, lalu membuat mereka berhasil dalam hidupnya. Enggak cuma itu. Kalau cuma itu, enggak perlu Kristen. Paham enggak? Kalau cuma membesarkan anak dan bikin anak Anda sukses, itu enggak perlu orang tua Kristen. Orang tua dimanapun pasti mau begitu. Betul atau tidak? Tapi orang tua Kristen adalah Anda bukan cuma membesarkan anak, memelihara anak, mendidik anak, membuat anak Anda berhasil. Tapi, ada tapinya karena Anda orang tua Kristen. Sekali lagi ada orang Kristen di sini kan? Saudara, kalau Anda sebagai orang tua Kristen, Anda harus memastikan anak-anak saudara mengikuti jalan-jalan Tuhan. Loh, itu tugas saudara jadi orang tua Kristen. Dan bukan cuma memastikan mereka di dalam jalan Tuhan, tapi juga Anda harus memastikan mereka mengikuti tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Betul atau enggak? Makanya kenapa? Orang tua Kristen lebih berat. Lebih sulit. Karena Anda bukan cuma membesarkan dan anak dan membuat mereka sukses. No, bukan cuma itu. Tapi Anda harus memastikan mereka ada dalam jalan Tuhan, mereka juga mengerti tujuan Tuhan dalam hidup mereka itu apa. Nah, ini tugas Anda sebagai orang tua Kristen. Bukan dibalikan atau dilimpahkan kepada gereja. Come on. Bukan dilimpahkan pada gereja. Tapi Anda sebagai orang tua diajar oleh gereja untuk mengajar anak-anak saudara. Dan bukan cuma memastikan mereka di jalan Tuhan. Bukan hanya memastikan mereka dalam tujuan Tuhan. Tapi ada lagi tambahannya. Orang tua Kristen harus menunjukkan kehidupan mereka layak dihormati anak-anaknya. Makanya tema khotbah saya pagi hari ini adalah honorable parents. Bagaimana saudara dan saya jadi orang tua yang terhormat atau yang dihormati oleh anak-anaknya. Mau jadi orang tua yang dihormati? Tahukah saudara menjadi orang tua itu belajar seumur hidup? Oh ya, setelah belajar seumur hidup termasuk saya. Karena saya melihat dengan perkembangan zaman kita juga terus belajar saudara. Saya perhatikan ada orang tua yang mengeluh, lucu nih saudara. Saya di Instagram saya ada reel yang dari gereja. Khotbah saya tentang honor your parents kemarin. Mereka mungkin dengar khotbah saya di luar sana ya, bukan dari gereja ini. Mereka kasih komen. Dan mereka bikin komen begini, bukan komen. Mereka kasih tahu sama saya begini. Pastor, anak-anak saya tidak menghormati saya. Dan saya nggak jawab tentunya. Karena kalau saya jawab panjang lebar tinggi dan dalam nanti susah. Bisa salah ngerti. Siapa tahu nanti dia dengar YouTube-nya khotbah saya ini. Baru dia ngerti bagaimana jadi orang tua yang dihormati.
Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang tua yang mengeluh anak-anaknya kenapa nggak hormat sama dia. Tapi ada anak-anak juga kalau ditanya, kenapa kamu nggak hormatin orang tuamu? Karena mereka bilang orang tuaku nggak bisa dihormatin. Nah lu, susah juga saya menghormati orang tua saya kayak gitu. Nah ini kan jadi masalah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan sebagai orang tua perlu menjadi contoh, menjadi teladan di mana saudara bisa dihormati anak-anaknya. Bisa disegani oleh anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu, memang saya tahu kalau Anda jadi contoh dan teladan buat anak-anakmu, Anda menjadi orang yang terhormat buat anak-anakmu, belum tentu anak-anakmu juga nanti jadi yang terhormat, belum tentu karena pergaulan bisa merusak mereka. Betul ya saudara? Dan salah didik bisa seperti itu karena dengan teman-teman bergaul yang salah. Jadi akhirnya mereka juga bisa melenceng. Oleh karena itu mereka perlu ada satu komunitas juga yang bisa mengajar mereka menghormati orang tuanya. Begitu ya saudara ya. Nah kita akan melihat ada beberapa slide yang saya mau sampaikan. Slide-slide ini mudah-mudahan membuat saudara ngerti sebagai orang tua. Haleluya. Jadi orang tua fasten your seat belt. Klik baklap. Enggak lah, saudara saya mengajar ini supaya saudara gini, belajar. Karena saya ketika anak saya masih kecil pertama, anak saya terutama Sally yang pertama, kami memutuskan untuk tidak pakai suster. Jadi kita mau belajar untuk mendidik anak sendiri bersama dengan istri. Dan itu menjadi challenge buat kami. Saya bukan pendeta, saya masih sebagai banker waktu itu. Dan saya nggak ngerti bagaimana mendidik anak dalam jalan-jalan Tuhan. Memaksa saya membaca buku-buku tentang mendidik anak. Mulai dari bagaimana mendidik anak yang strong will, yang anak itu keras kemauannya, bagaimana mengarahkan mereka, bagaimana break dia punya keinginan yang keras seperti apa, dan seterusnya. Dan I learn a lot dari mereka yang lebih senior tentunya, dari buku-buku yang ada. Dan menolong saya untuk akhirnya saya ngerti bagaimana menjadi ayah orang tua atau yang kepada anak-anaknya di dalam Tuhan, begitu saudara. Sehingga dulu waktu awal-awal anak-anak saya malah bertumbuh, saya banyak memberikan seminar-seminar tentang parenting waktu itu. Bagaimana menjadi seorang ayah, seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya gitu ya. Nah saudara, mari kita akan melihat ada beberapa slide yang saya mau coba sampaikan kepada saudara dari pengalaman-pengalaman saya yang saya coba mau bagikan kepada saudara. Banyak orang yang ingin dihormati. Saudara ingin dihormati? Anda termasuk orang yang ingin hormati ya. Banyak orang yang ingin dihormati, namun ternyata mereka sulit untuk bisa dihormati dan dihargai. Ada nggak realitas itu? Ada realitas itu? Ada orang-orang bilang saya kepengen dihormati, tapi ternyata nggak bisa. Dan orang tua yang nggak bisa menunjukkan dirinya layak dihormati misalnya, memaksa anaknya untuk menghormati dia. Kadang-kadang begitu saudara. Tapi saudara, Anda mesti melihat berikutnya, penghormatan terhadap seseorang bukan karena dipaksa atau terpaksa. Tapi dari hati yang tulus dan murni karena ia layak dan pantas untuk dihormati. Itu sebabnya sekali lagi saya mau sampaikan ini konteks saya lagi ngajarin tentang orang tua ya. Tapi kalau Anda sebagai seorang anak, kembali pelajaran saya, Anda harus tetap menghormati mereka. Betul ya? Begitu ya saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jadilah orang tua yang secara sadar membangun diri Anda menjadi ayah dan ibu yang memang disegani oleh anak-anaknya dan dihormati oleh anak-anaknya. Bukan karena Anda paksa dengan suara keras, Anda paksa, Anda intimidasi, bukan begitu caranya. Karena automatically mereka akan semakin keras kalau Anda lakukan itu. Makanya ada slide saya yang berikutnya, ini menarik saudara slide ini. Karena ini saya juga dapati dari beberapa kali saya memberikan parenting, pelajaran parenting. Kita sulit menghormati seseorang yang mempermalukan dirinya sendiri. Siapa yang setuju dengan statement saya ini? Coba angkat tangan. Anda setuju nggak? Bagaimana saudara bisa menghormati seseorang, mau orang tua, mau siapapun yang Anda tahu, bagaimana Anda bisa menghormati orang ini kalau dia mempermalukan dirinya sendiri? Serius. Saya melihat ada begitu banyak orang tua tanpa disadari mempermalukan dirinya dengan tindakan-tindakan yang tercela. Dengan sikap dan karakter yang tercela. Sehingga membuat orang, anak-anaknya melihat orang tua ini mempermalukan dirinya sendiri. Tanpa dia sadari. Saudara paham sampai di sini?
Halo, coba yang paham lambaikan tangan. Saudara ngerti ya? Oke, coba bilang sebelah saudara, jangan tegang, ini baru awal, coba bilang. Tahu nggak saudara mempermalukan diri sendiri itu seperti apa? Salah satunya, ada banyak nih saya kasih tahu saudara, ada beberapa. Anda bisa bikin daftar sendiri lagi. Malas, nggak tanggung jawab. Orang tua yang malas, orang tua yang nggak tanggung jawab, itu mempermalukan dirinya di hadapan anak-anaknya sebenarnya. Dia sedang mempermalukan dirinya bahwa sebagai orang tua kok tidak bertanggung jawab, malas. Dan Anda tidak bisa mengharapkan anak-anak menghormati saudara kalau Anda paksakan mereka untuk menghormati kalau Anda begitu modelnya. Halo? Nggak bisa saudara kita sedang mempermalukan diri sendiri. Dan berikutnya lagi, orang yang mempermalukan dirinya sendiri adalah orang yang tidak pernah komit dengan ngomongannya. Gak pernah komit. Gak bisa pegang ngomongannya sendiri. Gak punya integritas dengan dirinya sendiri. Dia sedang mempermalukan dirinya di hadapan banyak orang. Termasuk kalau Anda sebagai orang tua, Anda sedang mempermalukan diri Anda di hadapan anak-anakmu karena Anda tidak bisa komit dengan apa yang Anda sudah ngomong sama keluargamu. Nggak punya integritas. Dan itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu tanpa disadari perbuatan kita, sikap kita, omongan kita, tindakan kita, kita sedang mempermalukan diri kita sendiri. Halo? Saudara, pernah nggak sih Anda mendengar cerita? Bukan, ini kisah nyata loh. Orang tua yang tega jual anaknya jadi pelacur untuk kebutuhan. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan orang tuanya. Pernah dengar? Ini orang tua yang sedang mempermalukan dirinya sendiri sebenarnya. Emang mungkin kita nggak seperti itu. Tapi sadar nggak? Ada orang tua yang mungkin tidak berbuat seperti itu. Tapi membebani anaknya, memanfaatkan anaknya untuk kepentingan dirinya. Itu mempermalukan diri sendiri. Ketika anaknya sukses, ketika anaknya bekerja, ketika anaknya punya penghasilan, dimanfaatkan keberhasilan ini untuk dia. Mengintimidasi anak, membuat si anak merasa bersalah, mengambil keuntungan. Ini mempermalukan diri sendiri. Bagaimana anak bisa menghormati kalau kita seperti itu? Anda ngerti maksud saya? Ada nggak orang tua yang kayak gitu? Ada, kadang-kadang ada yang seperti itu. Karena dia merasa bahwa saya berhak dong terhadap anak saya. Enggak. Anda tidak berhak, karena anak itu adalah anak Tuhan, milik Tuhan. Anda justru dikasih tugas oleh Tuhan untuk membesarkan anak saudara, mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Sampai sini Anda paham? Saudara tahu nggak saudara, ada orang tua yang memperlakukan pasangannya dan anaknya kasar. KDRT tahu KDRT? Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Saudara kalau saya ngomong kasar, saya ngomong kekerasan dalam rumah tangga, nggak harus laki-laki. Halo? Nggak harus laki-laki. Saudara jangan pikir, kalau kasar, kalau keras, kalau KDRT itu pasti laki-laki. Siapa bilang ada wanita yang perkasa? Saya pernah baca saudara sebuah clipping koran dan masih ada sampai hari ini. Dulu kalau saya ngajar keluarga, saya banyak tayangkan clipping-clipping koran saya. Sampai hari ini masih saya simpan itu clipping koran. Yang saya dapatkan dari majalah, dari manapun untuk memperlihatkan bagaimana keluarga-keluarga berantakan. Di Inggris, itu saya masih ingat clipping koran itu. Di Inggris ada pria-pria kehilangan pekerjaan karena istrinya mukulin dia pakai penggorengan. Sampai bengkak, sampai nggak kerja berhari-hari, akhirnya lose job karena si istri yang very strong itu. Dalam tanda kutip. Saudara jangan berpikir perempuan kalau udah ngamuk, udah marah, kasar bisa lebih kasar dari laki-laki. Lalu kalau Anda kayak gitu, mengharapkan anak menghormati saudara. Anda sedang mempermalukan diri sendiri kok.
Coba yang ngerti sekali lagi lambaikan tangan. Coba bilang sebelah saudara, denger aja nggak usah tegang, coba bilang gitu. Saudara tahu nggak saudara, ada orang tua kalau ngomong kotor ngomongnya. Oh kalau di gereja suci, suci, suci. Makanya kalau di gereja malaikat aja minder lihat dia. Loh malaikat bilang gue udah suci, ternyata yang lebih suci dari gue di gereja. Itu. Tapi giliran orang itu keluar dari gereja, setan takut loh. Setan bilang gue udah setan, ini lebih kesetanan. Kata gitu sudah. Kata-kata kotor, mulai dari kebun binatang, sampai yang gak layak diucapkan oleh orang tua. Nah kalau kata-kata kotor, gak selalu laki-laki loh. Oh I'm sorry to say. Karena saya pernah dengar ibu-ibu kalau ngomong kasar, kotor sama anaknya bisa loh. Kristen lagi. Kristen. Lah kalau kayak gini kan sedang mempermalukan diri, menelanjangi dirinya sendiri di hadapan anak-anaknya tanpa dia sadari. Karakternya dibuka. Sampai sini paham? Oh haleluya. Ada orang tua yang gak bisa kendalikan diri. Kalau udah emosi, rambut berdiri, asap keluar dari telinga, dari hidung saudara. Itu luar biasa, setan aja takut lihat dia. Ada yang begitu. Lah kalau kita kayak gitu, kita sedang mempermalukan diri kita sebagai orang tua. Come on. Halo. Amin saudara. Saya stop, saya interject sebentar. Karena tiba-tiba ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Karena ini perenungan saya kemarin malam, tapi tiba-tiba Tuhan ingetin saya. Tadi pagi Tuhan gak ingetin saya. Tapi ini saya diingetin oleh Tuhan. Ada banyak orang mau berubah karena kondisi keadaan rumah tangga ekonominya berantakan. Demi keadaannya lebih baik, dia mau berubah. Menurut saya ini bukan perubahan yang sejati. Karena ada maunya supaya keadaannya menjadi lebih baik. No, bukan begitu. Perubahan yang benar adalah Anda berubah karena Anda tahu Anda perlu berubah, Anda perlu bertobat. Regardless keadaanmu kayak apapun, saya mau bertobat. Itu aja kuncinya. Saya mau berubah supaya keluarga saya bisa lebih baik, keuangannya lebih baik. Bukan begitu bro, ada embel-embelnya. Saudara Anda bertobat karena Anda tahu Anda salah, Anda berubah. That's it, itu aja, enough. Hal yang sama, kalau Anda belajar hari ini Anda tahu, oh pantesan saya begini, keluarga saya berantakan, saya mau berubah deh supaya keluarga saya. No, don't string attached. Anda nggak ada seperti itu, Anda berkata saya mau berubah, saya mau bertobat karena memang saya perlu bertobat. Wow, haleluya. Sampai di sini Anda jelas? Clear ya? Puji Tuhan. Lah saya nggak tahu kenapa Tuhan pimpin saya ngomong begini, kan begitu. Akhir tahun lagi, mestinya kan yang enak-enak gitu dengernya. Tapi ini enak juga sih dengernya. Nah saya mau sampaikan begini. Kenapa? Karena saudara harus tahu, keluarga itu perwakilan Tuhan. Buat anak-anak yang masih kecil. Why? Kita lihat Roma 13 ayat 1. Nanti Anda bisa ngerti ya, kenapa generasi sekarang muda-mudi ya, banyak yang generasi yang lebih muda, generasi milenial, Z, Alpha. Kalau nggak hati-hati saudara, mereka menjadi kehidupan karena kultur budaya yang salah, dimulainya dari keluarga, mereka melihat yang salah di keluarga. Roma 13 ayat 1, saya mau bacakan dulu, supaya saudara bisa tahu dari sini saya akan tarik ke lebih kecil dalam skopnya ke keluarga. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab, kata Alkitab, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua berasal dari Allah. Jadi, kalau nanti di pemilu siapapun yang menang, saya percaya Tuhan izinkan itu yang terjadi. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena everything, authority datangnya dari Tuhan. Gak ada yang datang bukan dari Tuhan.
Halo? Nah, otoritas terkecil yang merepresentasikan Tuhan itu di rumah. So, anak-anak dari kecil, dengar baik-baik, bagi Anda yang belum menikah, jadikan khotbah ini menjadi pegangan buat saudara ke depan. Ya, Anda mungkin perlu baca banyak buku, saya sudah summary ini, beberapa buku yang saya baca dan pengalaman saya. Dengar baik-baik saudara, anak-anak dari kecil mengerti otoritas, memahami otoritas, menghargai otoritas, menghormati otoritas, mulainya di rumah. Begitu istri tidak ngerti otoritas dan merusak otoritas keluarga, anak berantakan pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kenapa ada anak-anak di rumah yang terluka, yang kecewa, yang patah semangat, yang gak punya gambar diri yang benar, karena sering orang tuanya membuli anaknya. Makanya saudara dengar baik-baik, kenapa ada perempuan suka wanita? Tahu perempuan suka wanita? Dan laki-laki suka pria. Why? Kalau seorang anak perempuan lihat papanya kasar sama mamanya, dengar ya, anak perempuan lihat papanya kasar sama mamanya, dia akan bilang, gue gak akan cari laki-laki kalau kayak begini modelnya. Dia akan cari perempuan. Disitulah asal muasal lesbi. Kalau dia anak laki-laki, ngelihat mamanya control the father, istri kan suka bilang, aku memang bukan kepala, tapi aku ini leher. Leher yang nentuin kepala, kiri, kanan, leher. Anda ngerti maksud saya? Nah, kalau anak laki-laki melihat mamanya dominan, nyetir bapaknya, lalu mulai kontrol si ayah, dan si ayah gak bisa apa-apa. Anak laki-laki akan bilang, gua gak bakal cari perempuan yang kayak begini. Jangan heran dia tertarik laki-laki. Dan beberapa kesaksian, orang-orang yang transgen, orang-orang yang LGBT, kalau ditarik mundur, it start from family. Keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadilah orang tua yang mengerti bahwa kita harus jadi honorable parents. Nah, ketika saya masih banyak sering kasih seminar mengenai family waktu itu, saya banyak diundang di beberapa sesi-sesi untuk family, the parenting, tapi setelah anak-anak sudah besar, saya udah gak banyak ngomong-ngomongin itu. Saudara, di dalam parenting ada satu istilah menarik, mau dengar? Tidak pernah ada masalah anak. Yang ada adalah masalah orang tua. Tidak pernah ada kenakalan anak, yang ada adalah kenakalan orang tua. Kenapa? Karena anak mencontoh orang tua di rumah. Halo? Jangan heran kalau orang tua tidak setia, mau istri yang tidak setia maupun suami yang tidak setia, karena dua-duanya bisa tidak setia kan, bukan cuma laki-laki doang. Anak akan belajar untuk tidak setia. Makanya kalau dulu ada kelompok yang menangani kenakalan anak-anak dalam tanda kutip. Yang tantrum, tahu tantrum enggak? Saudara kalau udah marah, udah ngamuk di rumah, orang tua enggak bisa kontrol. Tadi pagi saya sudah ngomong. Kelompok ini dulu ada waktu saya masih belajar banyak mengenai family. Namanya Nannies 911 di Amerika. I don't know now ada apa enggak, Anda bisa googling, kalau masih ada ya puji Tuhan. Nannies 911 artinya adalah sekelompok wanita atau sekelompok nannies yang akan menangani anak-anak yang tantrum di rumah, yang begitu, waduh orang tuanya udah pusing, udah gak bisa apa-apain, anak-anak masih kecil.
Maka nenis 11911 akan datang kalau ditelepon. Dia tidak akan nanganin anaknya dulu. Dia mau tahu kehidupan orang tuanya kayak apa. Orang tuanya dikonseling dulu. Dan seringkali dari hasil mereka lakukan, ketika orang tua dikonseling, orang tua mulai diarahkan dengan benar, anaknya otomatis selesai urusannya. Jadi makanya dari situ kesimpulannya, nggak ada kenakalan anak sebenarnya, nggak ada masalah anak sebenarnya, yang ada dalam masalah orang tua. Yang orang tua yang ngerti boleh katakan amin dong. Puji Tuhan. Dengan Anda berkata amin, itu melegakan saudara sendiri sebenarnya. Haleluya. Ayo kita lihat ada beberapa ayat, Efesus 6 ayat 4. Jujur ngomong saudara, ini udah lama saya tidak membahas ini, tetapi ini adalah kesempatan di akhir tahun ini untuk membahas kepada saudara. Ya, saya paling tidak saya bersyukur anak-anak saya sudah besar. Saya bisa lihat apa yang saya ajarkan kepada mereka tidak salah. Karena waktu saya banyak mengajar ini adalah ketika anak-anak saya masih baru masa-masa kecil yang masih saya didik mereka. Yang masih perlu ada proses pembuktian ke depan. Efesus pasal 6 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini, dan kamu bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak? Karena ayah-ayah itu adalah figur otoritas di rumah. Kalau bapaknya tidak berperan dengan baik, itu figur otoritas rusak. Makanya kenapa ada ayat yang berkata, hati bapak-bapak kembali kepada anaknya. Kenapa enggak hati ibu-ibu? Karena figur otoritas. Rusak figur otoritas, rusak figurnya Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Makanya anak-anak tidak bisa mengerti yang namanya Bapa di surga. Saya pernah loh bersama teman saya melayani satu retret, udah lama sih, remaja. Waktu itu ada pas pada waktu dipanggil ke depan, ada altar call, itu terjadi pelepasan. Dan waktu itu kita lagi banyak bicara tentang healing the wounded. Orang-orang yang terluka, yang disembuhkan dalam kesembuhan, luka batin. Lewat kasih Bapa. Dan apa yang terjadi? Anak ini saudara, ketika dilayani, sekali waktu ada satu orang yang coba memegang pahanya begini, baru taruh di tangan, baru begini. Dia seorang perempuan dan yang pegang ini juga perempuan. Pas mau didoain kan pegang ini, langsung digebah tangannya begini. Kaget dia. Coba lagi, dia gituin lagi. Keras. Ini pengalaman ini saya nih. Lalu ditanya, kenapa anak ini begitu ya? Enggak taunya. Dia bayangin tangan papanya. Kalau sudah mau menghukum dia, itu dipijit sampai sakitnya luar biasa itu tangan papanya. Membuat dia merasa sakit, trauma. Jadi ada tangan begini, langsung dia begitu. Waktu anak ini dibilang, ayo kita berdoa, Bapa di surga. Dia gak pernah ngomong Bapa di surga, yang dia sebut cuma di surga. Gak pernah bisa menyebut Bapa. Why? Karena figur Bapa udah rusak di mata dia. Why is it? Karena ayah-ayah dia bilang, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi apa? Didiklah mereka di mana? Dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi orang tua Kristen di sini, kalau Anda mau melihat anak-anakmu bertumbuh di dalam Tuhan, berhasil dalam hidupnya, Anda harus didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lah kalau Anda jadi orang tua Kristen gak pernah mendidik mereka dalam ajaran Tuhan, nasihat Tuhan, Anda belum jadi orang tua Kristen. Anda baru jadi orang tua biasa. Come on, kalau Anda jadi orang tua Kristen, apapun yang Anda lihat anakmu, maka Anda didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Makanya kenapa mengerti firman, tahu firman bukan urusan pendeta dan senior pastor. Tapi orang tua Kristen harus tahu. Loh saya dulu waktu belajar banyak buku tentang keluarga, saya belum jadi pendeta. Saya masih banker.
Tapi saya punya kerinduan anak-anak saya dibangun di dalam kebenaran firman. Halo? Nah, kata membangkitkan amarah dalam bahasa aslinya parorgizo artinya memprovokasi. Saudara, Anda membangkitkan amarah anak bukan harus Anda ngomelin anak jadi dia marah, bukan. Tapi anak itu bisa terprovokasi ketika dia lihat orang tuanya berantem, ketika dia lihat orang tuanya nggak bener, dia terprovokasi, marah nih anak. Tanpa disadari kita sedang melemparkan benih-benih yang nggak benar kepada anak-anak kita. Tanpa kita sadari. So far so good? Sepanjang tahu Anda ngerti maksud saya? Dan saya berharap ketika Anda menanti menikah bagi yang belum menikah, belajarlah ngerti firman. Didik mereka dalam firman. Ya kayak tadi pagi, kemarin malam, saya ngobrol sama anak saya yang terakhir, Josie. Bagi saya dia kalau pulang ke Jakarta saya harus menyediakan waktu. Entah di kamar bersama-sama dengan dia karena dia pasti tidur di kamar kerja saya. Tapi satu hal, gak apa-apa ya Jo? Halo? Is it okay? Saya bilang sama dia, selama kamu belum menikah, kamu ada di dedimu. Izinkan dedimu memeluk kamu sesering mungkin. Kamu bisa tanya sama dia. Pokoknya at any moment, saya pasti peluk dia. I hug her seperti anak saya waktu masih kecil. Sekuat-kuatnya saya hug dia. Kalau perlu I kiss her. Karena saya mau memberikan kepada dia tahu. Pelukan laki-laki yang mencintai kamu tidak sama dengan pelukan laki-laki yang nafsu dengan kamu. Selama kamu masih ada di rumah, masih ada kesempatan, I hug you. Karenanya kemarin malam pas ada kesempatan saya ngobrol berdua di meja makan. Dari A sampai Z ada beberapa hal yang dia tanya, saya bicara. Maka tadi saya minta izin sama dia, it's okay ya, saya ngomong ya. Dia udah senyum-senyum nih. Termasuk saya bicara tentang pasangan hidup. I talk to her. Kenapa? Karena saya mau meyakinkan saudara Anda harus mengerti begini, saudara. Orang tua Kristen gak gampang. Mesti mengarahkan mereka di tracknya Tuhan. Amin. Bangun anak-anak saudara ya. Oke kita lihat berikutnya. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Ada orang tua suka nyakitin anak loh. Enggak mukul sih, tapi ngomongannya tajam, lebih tajam dari pisau silet. Tahu-tahu tuh anak udah terluka dengan omongannya. Tajamnya minta ampun. Kata tawar hati dalam bahasa aslinya artinya kecewa, patah semangat. Jadi Bapak Ibu Saudara kenapa anak-anak jadi patah semangat, gak mau ke gereja, gak mau cari Tuhan, karena dia lihat orang tuanya. Dan kita memprovokasi itu ke anak-anak kita. Bagaimana coba saudara bilang begini sama anakmu? Cari Tuhan, banyak doa. Lah kita sendiri gak doa. Bisa gak begitu? Ya gak mungkin lah. Rajin ke gereja, ya kita sendiri aja gak rajin ke gereja. How? Karena ini contoh yang sangat dilihat oleh anak-anak kita. Saudara mau tahu gak bagaimana orang tua membangkitkan amarah sama anak-anaknya? Membuat anaknya sakit hati. Gak harus Anda tempeleng anakmu, itu sih udah pasti saudara. Tapi tanpa Anda tempeleng, tanpa Anda ngomong spesial menyakiti dia, tapi dengan perbuatan saudara tanpa kita sadari, kita bisa menyakiti anak-anak kita loh. Kita bisa membangkitkan amarah mereka loh. Gimana tuh caranya? Ketika saudara dan saya nggak setia sama pasangan, marah tuh anak. Jangan main-main. Anak tuh marah ketika ngelihat orang tua tuh nggak setia sama pasangannya. Mau istri yang nggak setia sama suami atau suami yang nggak setia sama istri, itu bikin marah loh anak. Karena anak itu butuh ketenangan dalam hidupnya, di dalam rumah tangga. Sampai di sini Anda paham?
Halo? Terus tidak bertanggung jawab dengan keluarga. Wah, gak pernah kerja, males, gak tanggung jawab. Wah, itu bikin anak sakit hati. Waduh, gue kenapa nyesel gue lahir di keluarga ini. Bisa begitu tuh. Bisa begitu. Why? Karena orang tuanya tanpa disadari, Bapak Ibu, memprovokasi si anak. Apalagi kalau orang tuanya pakai kekerasan, pakai ngancem, intimidasi, baik verbal, fisik. Waduh, itu lebih parah lagi. Kalau kamu nggak begini loh, nggak ada makan. Begitu saudara. Itu bisa sakit tuh anak. Halo? Nggak percaya kalau Anda punya anak yang masih kecil ya. Ya sekarang anak-anak saya udah besar soalnya. Tapi kalau waktu masih kecil ya, ini punya pengalaman begini loh. Kalau Anda seorang ayah deket sama anakmu yang satu, katakan anak laki-laki ya, atau anak perempuan lah. Anda deket, lebih deket dari mamanya misalnya kepada anak perempuan, masih kecil. Lalu ketika Anda mulai peluk atau mulai mamanya peluk si papa, ini anak bisa iri loh. Betul nggak gitu? Pernah punya pengalaman gitu sama anak-anak saudara? Saudara mau tahu? Kasih itu antara orang tua, itu dilihat saudara, diperhatikan. Jadi attach dengan anak-anak sama orang tua itu kuat. Itu yang saya maksud. Jadi kalau anak orang tuanya nggak bertanggung jawab, orang tuanya nggak setia, anaknya bisa marah. Kekerasan, ancaman, belum lagi kalau ngomong kasar, kotor kata-katanya. Nggak pantas di ngomongin di rumah, apalagi rumahnya rumah Kristen lagi. Udah gitu merendahkan. Oh, hati-hati loh, orang tua bisa merendahkan, menghina anak-anaknya nggak? Bisa, sangat bisa. Udah direndahkan, menghina anaknya, wah sakit hati. Be aware of that. Dan bagi pria-pria, coba yang merasa dirinya pria angkat tangan. Ayah-ayah, pastikan loh Anda tersedia di keluarga. Apalagi anak-anakmu lagi butuh perhatianmu. Anda harus tersedia. Coba bilang tersedia. Ada momen di mana Anda sibuk memang, tapi ada momen di mana Anda nggak sibuk, Anda harus tersedia buat mereka. They need you. Kenapa ada banyak anak-anak yang nggak mau lagi ke gereja? Karena orang tuanya tidak tersedia buat anak-anaknya. Tapi lebih terhisap di dalam kehidupan pelayanannya. Saya nggak bilang bahwa pelayanan salah, bukan itu. Saya dari dulu dorong Anda untuk melayani. Tapi you have to be aware. Sejauh ini Anda ngerti? Coba yang ngerti lah, katakan amin. Kenapa Paulus bikin syarat-syarat diaken? Tahu diaken? Penilik jemaat, presbiteros. Kenapa Paulus memberikan persyaratan buat diaken-diaken, pemimpin-pemimpin di gereja? Anda baca, Anda catat ya, 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 12. Catat, Anda baca nanti. Saya nggak akan bacakan semua, karena waktu. Karena tanda-tanda akhir zaman sudah muncul. Paulus bilang gini, kalau kamu mau menjadi penilik, kalau kamu mau menjadi diaken, harus menjadi kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Itu ada ayatnya, nanti Anda baca aja. Disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Jadi kepala keluarga itu. Jadi kata dia begini, gimana mungkin kau bisa jadi memimpin di gereja, di pelayanan, kalau kamu sendiri gak tahu mengepalai keluargamu? Gak tahu gimana? Ministry terus, tapi gak tahu bagaimana mengelola keluarga. Masalah itu. Saya gak usah sebut nama seorang pendeta besar, sesudah meninggal sih. Kalau saya sebut pasti Anda tahu, karena international. Anak-anaknya gak mau pelayanan. Padahal orang ini dahsyat. Gak mau.
Why? Karena si orang tua tidak memperhatikan, tidak menjadi kepala dalam rumah tangga. Bahkan Alkitab berkata diaken-diaken haruslah orang yang terhormat. Harus menjadi honorable deacons. Harus menjadi diaken yang terhormat, yang bisa dihormati. Istri-istri hendaklah terhormat katanya. Kalau suami harus punya istri satu doang. Dan harus bisa ngurus anak keluarganya dengan baik. Halo? So far so good? Oke? Jadi saya mau ajak begini saudara. Yuk kita bangun keluarga, karena kekuatan gereja itu di keluarga sebenarnya. Kalau keluarga lemah, gereja lemah. Tapi kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, komunitas kuat. Komunitas kuat, bangsa kuat. Amin. Tidak sedikit keluarga-keluarga hamba Tuhan, anak-anaknya gak mau melayani Tuhan. Pahit. Karena tidak menjadi keluarga yang menjadi contoh untuk membangun anak-anaknya. Haleluya. Amin. Coba bilang saudara, tenang aja gitu. Tegang juga. Jangan tegang saudara. But this is truth. Ini kebenaran yang harus dibagikan buat saudara. Memang gak enak. Kebenaran gak selalu menyaman buat kita. Tapi menolong memperbaiki hidup kita. Gak gampang kan jadi orang tua kan? Gak gampang. Dulu kita jadi anak pikir, aduh susah begini aja, begitu jadi orang tua baru tahu loh. Apalagi orang tua Kristen. Betul ya? Anda setuju sama saya? Gimana jadi orang tua yang terhormat? How? Bagaimana Anda dan saya bisa jadi orang tua yang terhormat? Yang mau dihormati? Kalau Anda orang tua Kristen loh ya. Number one, takut akan Tuhan. Adakah saudara suami istri takut akan Tuhan? Do you fear God? Buat saya, takut akan Tuhan cuma dua definisinya. Satu, menjauhi kejahatan. Karena firman Tuhan bilang begitu, orang yang takut Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mempermalukan Tuhan dengan perbuatannya, perkataannya, sikapnya, perilakunya. Tidak mempermalukan Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Akan jadi berkat. Your family will be blessed. Keluargamu akan diberkati kalau ada orang tua yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Makanya ada ayat juga dalam Amsal 11 ayat 27 bilang takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Mau panjang umur? Mau panjang umur gak? Belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya apa sih? Anda jadikan Tuhan itu prioritas. Jadikan Tuhan itu prioritas dalam hidup saudara. Itu harus jadi penting dalam hidup saudara. Boleh saya tanya sama saudara? Halo? Oke? Perenungan akhir tahun. Siap? Siapa yang mau anaknya banyak berdoa? Banyak berdoa, baca Alkitab? Betul? Bahkan terlibat dalam pelayanan juga? Anda mau seperti itu? Betul? Sudah jadi contoh belum? Sesimpel itu kok. You bilang anakmu kalau ada apa-apa banyak doa. Lah anakmu lihat you gak pernah doa. Sering ngisi formulir doa sih, tapi gak pernah doa.
Kita mengharapkan anak-anak kita baca Alkitab, lah kita sendiri gak pernah baca Alkitab. Kita mengajarin anak-anak kita untuk hidup benar, kita gak pernah benar. How? Apakah kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan mengikuti jalan-jalan Tuhan gak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Anak melihat loh. Coba bilang takut akan Tuhan. Miliki rasa takut akan Tuhan itu penting buat orang tua. Anak pun akan takut akan Tuhan kalau dia lihat orang tuanya takut akan Tuhan. Kalau dia lihat orang tuanya respect Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, hidup buat Tuhan. Anaknya juga akan hal yang sama. Karena dia lihat contoh dari orang tuanya. Yang kedua, apakah Anda sebagai suami istri saling mengasihi dan saling menghormati? Atau saling mencakar dan saling ngomel, saling maki-maki? Anda gak mungkin jadi orang tua yang terhormat atau dihormati anak-anak kalau sering maki, ngomelin, merendahkan suami, merendahkan istri. Gak mungkin. Di depan anak-anak. Saya gak tahu, Anda pernah dengar gak saya ngomong di dalam parenting waktu anak-anak saya masih kecil. Istri saya sering lapor sama saya kalau saya pulang dari kantor. Karena waktu masih kecil, saya masih kerja di bank, istri saya lapor saya. Tadi anak nih gini sama aku. Saya sebagai ayah, what to do? Karena saya sudah banyak belajar mendidik anak. Saya gak bisa bilang sama istri, oh iya, namanya juga anak-anak. Gak bisa gitu. Kalau saya gituin terus, anak ini kurang ajar. Kepala besar. So what to do? Ada sesi khusus anak saya dengan saya. Supaya dia tahu, don't treat your mom karena orang tua bapakmu lagi gak ada di rumah seenaknya. Tapi banyak orang tua tanpa sadar membiarkan anaknya nyerang mamanya. Atau nyerang papanya. Do you think it is easy? I know it is not easy. Istri saya tahu. Bagian untuk mendisiplin adalah saya. Dan saya bersyukur. Saya belajar sesuatu dari firman Tuhan. Efesus 5:33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihi istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ada istri-istri baru hormat sama suaminya kalau suaminya pintar cari duit. Lebih kaya, lebih sukses dari dia. No, Anda respect bukan karena ada duitnya atau nggak ada duitnya. Tapi Anda respect dia karena dia adalah suamimu. Kolose 3:18-19, hai istri-istri tunduk pada suamimu. Bukan nanduk. Tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihi istrimu. Jangan berlaku apa? Kasar sama dia. Ada suami-suami yang kasar sama istrinya. Apa istri juga ada yang kasar sama suaminya. Harus saling mengasihi. Amin. Saudara, anak tuh akan damai, tenang kalau dia lihat mama papanya gak pernah ciong. Tahu ciong gak ciong? Gak pernah ribut. Dalam artian ya ribut-ribut ada, tetapi mereka bisa settle dengan baik. Sekalian ya, saya jelasin sedikit boleh ya mengenai parenting ya. Mumpung kesempatan saya ngajar. Dengar ya, suami istri dengar baik-baik ya. Kalau istrimu berbuat sesuatu, mungkin salah. Tapi si anak ngamuk sama mamanya. Nyerang mamanya. What to do Anda sebagai suami? Anda tahu istrimu salah sebenarnya. Tapi anakmu nyerang mamanya. What to do Anda sebagai suami? Saya kasih tahu saudara tips ya, mau? Protect your wife.
Hadapi anakmu di hadapan Anda. Protect your wife. Dia salah, Anda protect. Anda mesti ajar, jangan kurang ajar sama mamamu. Beresin dia dengan Anda. After that, Anda sama istri punya sesi tersendiri. Talk to your wife. Jangan gitu dong lain kali. Anakmu akan berontak sama kamu. Ada sesi antara suami sama istri. Tapi di depan anak, you protect your wife. Kalau enggak dia serang anakmu terus. Anakmu serang istrimu terus. Kurang ajar lama-lama sama mamanya. Coba-coba yang paham lambaikan tangan. Karena suami bukan hanya mendidik anak, tapi juga harus mengajar istrinya. Makanya pria-pria di sini, kalau yang belum married, jangan buru-buru cari pasangan kalau you nggak bisa pimpin dirimu sendiri. Belajar mimpin diri sendiri dulu. Nah, diri sendiri aja masih kacau-kacauan, mau mimpin orang lain. Jangan tergesa-gesa. Bagi Anda perempuan, juga jangan tergesa-gesa. Memang saya tahu perempuan lebih berat ya dalam pilihan, apalagi usia ya. Ada masa-masa kritikal. Apalagi udah lewat kadaluarsa, itu bahaya itu. Wanita harus punya pria yang bisa mimpin hidupnya. Oh haleluya, ini bisa panjang lebar nih saya ngomong ini. Saudara jangan lihat, oh dia ganteng. Tunggu aja umur 70 masih ganteng gak? Pengen tahu. Gak usah 70 lah, begitu gocap aja. Wah waktu umur 20-30 six pack. My goodness. Man six pack. Wow. Begitu dia udah punya anak satu, punya dua, bukan six pack, one jumbo family pack. Mau dia ngomong apa? Benar gak saudara? Anda tidak menikah karena natural, dia ganteng, dia cantik. No. Ya walaupun itu perlu-perlu juga memang, saya tahu. Loh, mau denger ada joke nih, ada joke, mau denger gak? Ini anak STT, mana anak STT? Bukan STT terus, bukan. Dia anak STT, dosennya bilang, kalau mau cari pasangan bukan yang ganteng, bukan yang cantik doang. Harus yang benar, carinya yang cinta Tuhan, takut Tuhan, katanya gitu. Ya, jangan lihat cuma ganteng sama cantik doang. Gitu. Ya Pak, gitu. Tapi ada satu yang nyeletuk. Nggak tahu tuh namanya Reber kayaknya. Dia nyeletuk. Dia bilang gini, kalau saya nggak gitu Pak, kalau saya cari yang cantik. Loh kan tadi sudah bilang, cantik itu menipu. Enggak, saya cari yang cantik Pak. Biarpun dia belum bertobat, saya cari yang cantik. Kenapa? Kalau yang cantik belum bertobat, saya bawa ke gereja bisa bertobat. Tapi kalau dia nggak cantik, saya bawa ke gereja tetap aja jelek gitu katanya. Benar nggak Reber? Dia jelek, saya bawa ke gereja ya tetap jelek Pak, katanya gitu. Waduh, ada aja anak STT memang. Yang ketiga yang terakhir, punya integritas. Saya kasih yang keempat lah ya, 3 dan 4 ya. Yang cepat aja, integritas itu bicara soal nama baik. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik itu dibuild dari tahun ke tahun. Makanya kalau Anda tahu yang namanya goodwill, karena nama dari sebuah perusahaan yang sudah terkenal kayak Johnson & Johnson misalnya, Kentucky Fried Chicken, McDonald's. Kalau Anda beli mereknya itu jauh lebih mahal daripada semua aset yang Anda tahu. Karena itu nama baik. Begitu saudara. Jadi itu sebabnya saudara, orang yang integritas adalah orang yang menjaga nama. Dia selalu berkata ya atas ya, tidak di atas tidak. Belajar untuk hidup benar, jujur dengan keluarganya, apa adanya, terbuka.
Itu punya integritas. Tidak mencela-mencela, tahu mencela-mencela enggak? Yang keempat, yang terakhir, pengendalian diri. Anda harus bisa jadi orang yang bisa mengendalikan diri. Orang yang mengendalikan diri artinya, orang ini adalah orang yang mampu bisa menahan dirinya. Baik perkataannya, baik reaksinya, tindakannya, sehingga tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Saya ulangi, orang yang mengendalikan diri, yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang mampu menahan diri untuk tidak sembarangan dalam hal berpikir, berbicara, bereaksi, bertindak, sehingga tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Saudara tahu nggak saudara, kalau Anda nggak mengendalikan diri, bukan hanya orang lain dirugikan, tapi diri sendiri juga dirugikan. Alkitab jelas mengatakan begini, Amsal 16:32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota aja udah hebat, tapi orang yang menguasai diri lebih daripada itu. Karena kota bisa ditaklukkan, tapi menaklukkan diri itu membutuhkan penguasaan diri. Amsal 25:28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota di zaman dulu adalah kota itu temboknya tebal, kereta bisa lewat di atas. Orang bisa jalan di atas, tebal. Kalau itu tembok nggak ada, itu gampang diserang. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang nggak punya tembok. Ayat terakhir saya baca buat saudara ya, mengenai pengendalian diri. Ini menarik nih ayat ini. Amsal 20 ayat 3. Kayaknya nggak ada di slide saya, tapi saudara lihat, perhatikan Amsal 20 ayat 3. Ini ayat menarik. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Nah, kata perbantahan, saya cari bahasa aslinya. Ternyata artinya gini, perbantahan di dalam kata perbantahan, termasuk di dalamnya bertengkar, termasuk di dalamnya bentrokan, termasuk di dalamnya ketegangan. Jadi terhormatlah seseorang yang menjauhi pertengkaran, yang menjauhi bentrokan, yang menjauhi ketegangan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi kalau Anda membiarkan amarahmu meledak, itu orang apa? Nggak dengar saya, orang apa? Jadi setiap kali orang, kalau Anda melihat ada orang yang meledak amarahnya nggak bisa dikendalikan, itu orang apa? Jadi hari ini saudara, ya mungkin lain kali lah kita belajar mengenai banyak lagi mengenai parenting, family. Tapi saya mau ajak saudara satu hal. Jadilah orang tua yang bisa dihormati anak-anaknya, disegani oleh anak-anak. Kita bukan cuma pinter cari duit, tapi kita pinter dalam mengelola hidup, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga anak-anak kita salut dengan kita. Halo? Amin? Pagi hari ini Bapak Ibu, yuk kita belajar sesuatu. Masuk tahun yang baru, kita jadi keluarga yang dibaharui, yang dipulihkan, yang anak-anak respect sama kita. Dan kita pun menjadi orang tua yang memang mengasihi mereka dan mereka respect sama kita. Mari kita bangkit berdiri. Suami istri, kalau hari ini Anda duduk di sebelah, pegangan tangan. Masuk di dalam hadirat Tuhan dalam doa. Kalau engkau dengar firman Tuhan ini dan engkau berkata, Tuhan, engkau berbicara banyak buat aku sebagai orang tua. Tidak ada yang namanya terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan akan mampukan saudara untuk mengalami pemulihan dalam hubungan suami istri, keluarga. Dan Anda bisa melihat anak-anakmu dari anak-anakmu, cucu, cicit, buyut saudara. Untuk mereka punya kecintaan akan Tuhan. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan, aku berdoa pada hari ini secara khusus buat keluarga-keluarga, suami istri yang berpegangan tangan hari ini. Mereka datang kepadamu.
Mereka tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup mereka. Biar Tuhan tidak mudah menjadi orang tua Kristen. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah. Tapi hari ini aku berdoa biarlah Tuhan para orang tua yang hari ini berpegangan tangan di hadapan-Mu. Satukan kembali mereka di dalam kasih-Mu. Satukan kembali mereka di dalam iman mereka. Dalam mendidik anak-anak mereka. Dalam mengasihi anak-anak mereka. Tuhan, aku berdoa hari ini Tuhan tidak ada penyesalan dengan apa yang pernah kami lakukan sebelumnya. Tapi kami mau bertobat. Kami mau bertobat. Kami mau berubah. Bukan karena kami mau melihat keadaan kami berubah. Ekonomi kami menjadi lebih baik. Pekerjaan kami menjadi lebih baik. Bukan itu Tuhan. Tapi saya mau berubah. Kami mau bertobat. Sungguh karena kami memang mau bertobat. Kami perlu bertobat. Kami perlu berubah. That's it. Itu aja Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari ini sedang berpegangan tangan di hadapan-Mu. Pimpin mereka dalam keluarga mereka. Supaya mereka tetap bersatu di dalam Engkau. Kasih setia-Mu ada dalam hidup mereka. Tuhan berkati, tidak mudah mendidik anak di hari-hari terakhir ini. Tapi buat mereka Tuhan, mereka mau belajar satu dari Engkau. Beri kekuatan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kepada mereka masing-masing keluarga ini. Untuk tegak, tegar, kuat, saling mengasihi dan melayani sebagai keluarga yang mencintai Tuhan. Bersama keluargaku, kami melayani Engkau. Bersama keluargaku, kami bersama-sama berjalan di dalam Engkau. Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan. Kita akan nyanyikan lagu sebelum kita tutup. Bersama keluarga melayani Tuhan. Bisa nyanyikan lagu ini. Bersama keluarga kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Lagu ini baik bersama keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dengar kata-katanya ini saudara, jadikan dia satu-satunya dalam hidup. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku buka hatimu di hadapan Tuhan, suami istri, bapak ibu. Bersatu, jadikan akhir tahun ini menjadi momen introspeksi diri Anda. Jadilah orang tua terhormat, honorable parents. Haleluya. Engkau segalanya. Bersama keluarga. Tuhan, aku berdoa untuk keluarga-keluarga di hadapan-Mu Tuhan. Mereka butuh Engkau. Memasuki tahun 2024 tidak mudah. Menghadapi kultur budaya di generasi muda. Tekanan hidup. Kami tidak boleh cuek dengan anak-anak kami. Kami tidak boleh membiarkan mereka hanya sekedar berhasil. Tapi kami menjadi orang tua Kristen yang tahu bagaimana mengarahkan mereka di jalan-jalan Tuhan. Mengerti tujuan Tuhan buat mereka. Dan kami sebagai orang tua yang menjadi contoh dan teladan buat anak-anak kami. Dalam iman, dalam doa, dalam takut akan Tuhan, dalam kesetiaan suami istri, kesetiaan dengan Tuhan. Kami menjadi contoh dan teladan buat anak-anak kami. Sehingga mereka melihat kami, mereka melihat replika Tuhan bersama dengan kami. Sebagaimana Kristus sebagai kepala gereja. Seperti itu Tuhan, dalam keluarga adalah contoh dan pola Tuhan. Ayo berdoa biar keluarga-keluarga ada di gereja ini Tuhan. Mereka menyadari bahwa kami adalah perwakilan Tuhan
yang menjelaskan otoritas di keluarga dengan anak-anak kami. Tuhan berkati setiap kesalahan, setiap kekeliruan yang pernah kami lakukan, biar kami tinggalkan di masa lalu. Dan kami masuk tahun 2024 menjadi tahun di mana kami memulai sesuatu lembaran yang baru. Kami boleh menyesali, tapi kami tidak akan bawa kembali. Kami tinggalkan Tuhan. Kami bertobat. Kami mau melakukan yang baru di dalam keluarga kami. Untuk anak-anak kami. Bukan hanya untuk mereka, tapi lebih buat for your kingdom sake, oh God. Bawa umat-Mu Tuhan, untuk semakin hari semakin mengenal Engkau. Menjadi honorable parents. Keluarga-keluarga yang betul-betul membawa anak-anaknya mencintai Tuhan. Melayani Tuhan dan menjadikan Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup mereka. Tuhan terima kasih. Keberhasilan yang kami lakukan, biar itu menjadi contoh. Tapi lebih daripada itu, iman kami, percaya kami kepadamu Tuhan menjadi teladan bagi mereka. Thank you Lord Jesus. Berkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Saya minta waktu sebentar.